Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu Guru, saya akan memberikan video tutorial pembuatan SKP di TRK untuk target sasaran kinerja 2021. Bapak Ibu harus paham dulu bahwa nilai SKP itu diambil dari dua unsur. Yang pertama adalah dari sasaran kinerja 60% dan dari perilaku 40%. 60% yang sasaran kinerja itu adalah dari target yang kita ajukan di awal tahun. Kemudian yang 40% perilaku itu diambil dari TRK, di mana Bapak Ibu melaksanakan review 360 kuesioner sama kimob absensi. Kemudian kita sekarang harus melaksanakan dua kegiatan. Yang pertama adalah membuat sasaran kinerja yang nanti nilainya sebesar 60% itu untuk SKP, yaitu membuat sasaran kinerja untuk tahun 2021. Dan yang kedua, kita harus menutup SKP yang tahun 2020 sampai kepada pencetakan SKP. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan memberikan informasi mengenai cara membuat target kinerja kita di tahun 2021. Tapi mohon maaf Bapak Ibu jika ada kesalahan, kekurangan, kita ini sharing dan berbagi. Saya terbuka untuk dikoreksi, untuk sama-sama membuat informasi ini lebih sempurna dan lebih benar. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mau membuat sasaran kinerja di TRK untuk tahun 2021, Bapak Ibu harus membuat dulu rencananya. Nah, seperti ini. Ini ada beberapa rencana SKP di mana setiap Bapak Ibu mungkin berbeda-beda. Bapak Ibu mungkin tahun ini hanya punya 5 rencana, atau juga ada yang 8 rencana, atau juga ada 11 rencana. Di antaranya adalah, rencana SKP itu dibagi 2 sasaran. Ada sasaran tupoksi, bukan sasaran, mungkinnya ada sumber. Saya ganti ya, bukan sasaran, sumber. Ya, jadi ada 2 sumber. Ada yang sumbernya dari tupoksi dan ada sumbernya yang dari IKI. Yang dari tupoksi itu hanya terkait dengan melaksanakan pembelajaran, karena tupoksi kita sebagai guru itu masuknya kepada tupoksi sumbernya. Yang lain di luar melaksanakan pembelajaran itu namanya IKI, indikator kompetensi individu. Jadi kompetensi individu yang lain selain tupoksi kita sebagai guru, apa saja yang kita rencanakan atau targetkan di tahun 2021. Nah Bapak Ibu buat dulu rencananya seperti ini. Misalnya, saya berencana di tahun 2021 melaksanakan pembelajaran, itu masuk sumbernya kepada tupoksi, golongannya sesuai dengan, angka kreditnya sesuai dengan golongan. Kemudian wali kelas, itu masuk sumbernya kepada IKI, nanti angka kreditnya sesuai dengan golongan. Wakasek juga masuk kepada IKI sumbernya, angka kreditnya sesuai dengan golongan. Kemudian melaksanakan tugas kepala lab, melaksanakan tugas kepala perpustakaan, melaksanakan tugas pembina eskul. Ada angka kreditnya, ini sama semua golongan 0,14. Melaksanakan pengawasan US, itu ada angka kreditnya sama semuanya 0,08. Kemudian aktif menjadi organisasi profesi PGRI misal, itu sama 0,17. Melaksanakan pengembangan diri, itu sesuai dengan jam pelaksanaan. Biasa yang kita lakukan di sekolah IHT, di mana satu semester itu kita sekali IHT, biasanya 30 jam, angka kreditnya 1. Jadi yang kisaran jamnya dari 30 sampai 80 jam itu 1. Dan Bapak Ibu yang rajin mengikuti workshop atau IHT bisa dimasukkan ke sini. Ada angka kreditnya sesuai dengan jam pelaksanaan. Kita di SMA 1 biasanya dalam 1 tahun 2 kali. Yang jumlah jamnya 30 berarti kita punya 2 angka kredit dalam 1 tahun.
Kemudian melaksanakan publikasi ilmiah itu opsional, bisa membuat makalah, bisa membuat sumber belajar, bisa membuat bahan ajar. Saya asumsikan membuat PTK. Satu PTK adalah 4 nilai angka kreditnya. Kemudian melaksanakan tugas sebagai pembina OSN, itu sumbernya dari IKI, maka angka kreditnya 0,14. Bapak Ibu buat rencana dulu seperti ini untuk tahun 2021 itu Bapak mau apa saja. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu membuat rencana SKP seperti ini, baru kita login ke SKP, ke TRK, maaf, saya log out dulu. Bapak Ibu masuk ke biasa Google Chrome, kemudian kita ulang. Bapak Ibu masuk ke Google Chrome, kemudian ketik TRK login, kemudian klik TRK login. Di sini ada pilihan tahun. Kalau kita mau menutup SKP tahun 2020, maka kita harus klik 2020. Tapi karena kita sekarang mau membuat sasaran kinerja kita tahun 2021, maka kita pilih yang tahun 2021. Masukkan username-nya, lalu password, baru kita login. Nah, setelah login, Bapak Ibu pilih input SKP utama. Klik IKI dan target kinerja. Klik IKI dan target kinerja. Nah, di sini sudah muncul sasaran kinerja saya. Saya punya sasaran kinerja hanya 6. Mungkin akan ditambah lagi nanti. Caranya adalah, mungkin Bapak Ibu ini masih kosong. Caranya adalah Ibu klik tambah sasaran kerja tahunan pegawai. Nah, Ibu pilih yang tadi Bapak Ibu urat-oret. Mana? Yang tadi Bapak Ibu urat-oret. Nah, Bapak Ibu kan tadi udah urat-oret. Misalnya yang pertama Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran. Sumbernya ke tupoksi. Nanti angka kreditnya Bapak bisa lihat. Nah, Bapak di sini sumbernya tadi dari tupoksi. Oke. Kemudian pilih butir. Kalau ada pilih butir, jadi Bapak pilih butir yang sesuai dengan melaksanakan pembelajaran, berarti ini. Tupoksi itu merencanakan pembelajaran, bimbingan, melaksanakan pembelajaran, penilaian, remedial, hasil pembelajaran, maksudnya ke sini pilihan butirnya. Maka nanti akan langsung nge-link ke sini, ada sasaran kerja pegawainya. Nanti ditutup di saat tutup SKP di 2021 nanti, pada saat ngedit, nanti kalimat ini Ibu edit. Kalimat ini Ibu edit melaksanakan, Ibu Bapak edit menjadi terlaksananya pada saat kita mau tutup SKP. Oke. Kemudian periksa di sini target tahunnya, nah berarti 1 kali dalam 1 tahun. Jangan lupa ini dokumen. Alat buktinya dokumen. Nah, ini untuk angka kredit. Kita lihat untuk pembelajaran angka kreditnya berapa. Saya punya Excelnya di sini, angka kredit IKI dan tupoksi. Nah, untuk sasaran Bapak Ibu kita lanjutkan. Untuk sasaran kinerja yang bersumber dari tupoksi, sekali lagi itu hanya pembelajaran saja. Nilai angka kreditnya sesuai golongan. Misalnya saya golongan 4B, maka nilai angka kreditnya 29,75. Saya pindahkan ke sini. Angka kreditnya 29, komanya pakai titik, 75. Nah, kemudian Bapak Ibu periksa kualitasnya harus 100%. Waktu pengerjaannya kalau pembelajaran berarti 12 bulan. Ya, 12 bulan. Tapi kalau misalnya pengembangan diri, di sininya 2, karena 1 tahun kita 2 kali. Di sininya dokumen, angka kreditnya nanti Bapak Ibu lihat. Kemudian waktu pengerjaannya, kalau pengembangan diri itu 2 bulan. Kalau publikasi ilmiah itu masuknya maksimal 5 bulan. Kalau pengembangan diri itu ini 2 kali IHT itu. Kalau publikasi ilmiah cukup 1 kali. Jangan lupa ini angka kreditnya, atau satu aja dulu ya. Ini Ibu, saya kasih contoh 2 aja deh.
Ini yang melaksanakan pembelajaran. Sudah ya, kita koreksi. Ininya 1 dokumen, ini angka kreditnya, ini harus 100%, ini 12 bulan. Kemudian Bapak Ibu simpan sasaran. Kalau udah simpan sasaran, Ibu klik, berarti udah tersimpan 1. Untuk poin yang kedua, kita buat lagi, tambah sasaran kerja tahunan lagi, tambah. Sekarang Ibu lihat tadi yang diurat-oret Ibu, yang urat-oret Ibu tadi, oh yang kedua saya berarti menjadi wali kelas. Misalnya, menjadi wali kelas kan sumbernya dari IKI, oke itu dulu. Saya kasih contoh 3 aja, menjadi wali kelas. Sumbernya dari IKI, nah sumbernya dari IKI, ketika pilih butir tidak ada pilihan, jadi jangan pilih butir, langsung Ibu ketik sasaran kerja pegawai melaksanakan melaksanakan tugas sebagai wali kelas. Kalau tidak ada pilihan butir langsung aja ke sasaran kerja pegawai. Oke, menjadi wali kelas itu berarti dalam 1 tahun sekali. Di sininya dokumen, nanti ada dokumen penilaian kinerja guru. Nah, ini angka kreditnya, kembali lagi ke nanti ada saya kasih angka kreditnya untuk wali kelas. Untuk wali kelas sumbernya dari IKI, angka kreditnya sesuai dengan golongan. Nah, untuk saya golongan 4B adalah 1,49. 1,49 saya pindahkan ke sini. 1 komanya pakai titik, 1,49. Oke, jangan lupa ini 100%. Wali kelas itu 12 bulan pastinya. 12 bulan. Oke, habis itu baru Ibu simpan lagi. Kalau udah simpan lagi berarti Ibu udah punya 2 sasaran kinerjanya. Saya kasih contoh 1 lagi. Ibu tambah lagi, tambah sasaran kinerja tahunan. Ibu mau apa yang ketiga? Yang ketiga Ibu tadi cek lagi di urat-oret Ibu, yang ketiga apa? Misalnya yang ketiga nih, yang ini yang ada angka kreditnya, yang semuanya sama angka kreditnya. Contohnya menjadi tugas pembina eskul misalnya. Di sini sumbernya dari IKI, tidak ada di butir pilihan, maka Ibu buat langsung di sini. Melaksanakan tugas sebagai pembina ekskul apa sebutkan, misalnya ekskul paskibra misalnya. Nah, ekskul paskibra ya pastinya 1 tahun. Kalau pengembangan diri pastinya ada 2, bukan 1 tahun, 1 kali. Pengembangan diri pasti ada 2 kali. Publikasi ilmiah pasti ada 1 kali. Nah, di sini berupa dokumen juga. Harusnya di sini ada surat tugas tapi tidak ada pilihan, berarti ya udah surat tugas juga berupa dokumen. Angka kreditnya dilihat nanti di sini yang tadi saya buat. Angka kredit untuk pembina ekskul. Nah, pembina ekskul angka kreditnya di sini saya tulis 0,17 untuk semua golongan. 0,17 berarti di sini tulis 0,17. Periksa lagi bahwa ini harus 12 apa? 12 bulan. Ya, kita periksa lagi tadi melaksanakan tugas sebagai pembina ekskul, angka kreditnya 0,17, periksa ini harus 100%, ini harus 12 bulan, yang bawahnya nggak usah dilihat, lalu simpan. Oke, setelah simpan nanti Bapak Ibu tambah sasaran lagi, tergantung target Ibu apa saja yang mau dilaksanakan selama tahun 2021. Ya, nanti di sini ada keterangan nanti belum diverifikasi, nanti ditunggu diverifikasi oleh kepala sekolah. Mungkin sekian informasi saya untuk cara membuat sasaran kinerja di tahun 2021. Mohon maaf jika ada salah-salah dan kekurangan. Saya menerima koreksi sharing dari teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina satas apa teh password apa? Satas opat. Apalagi Arido mah